Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Shadaqallahul azim. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan menyandarkan segala keinginan hawa nafsunya ke dalam Islam. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, kerabatnya, dan semoga pada hari kiamat nanti kita semua yang hadir di sini beserta keluarga besar kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Hari ini, hari di mana kita semua menghujam kerelung hati kita, bahkan bergetar sampai ke jantung kita semua. Sebagai ungkapan rasa syukur yang tak terhingga, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, masihkah ada tempat kedua orang tua kita di relung hati yang paling dalam? Masihkah kita ingat atas jasa-jasa mereka? Kedua orang tua kita telah mengorbankan segalanya demi anak-anaknya. Terkadang rela harga dirinya diinjak-injak demi membela kita. Terkadang tak sempat lagi mengurus dirinya sendiri karena begitu besar kasih sayangnya kepada kita semua. Sementara bagi kita yang sudah berkeluarga, yang sudah disibukkan dengan urusan rumah tangga, urusan mencari nafkah dan urusan anak-anak, masihkah kita ingat atas jasa-jasa mereka? Sungguh kita dilahirkan karena sebab mereka berdua. Kita dibesarkan sampai mampu berdiri di atas kaki sendiri, juga sebab kedua orang tua kita. Lantas timbul pertanyaan, prioritas nomor berapakah di hati kita kedua orang tua kita tersebut? Jawabannya ada di hati kita masing-masing. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam sebuah kisah nyata, si Fulan menceritakan, pada suatu hari saya pergi ke suatu rumah panti jompo. Kemudian seorang sahabat meminta bantuan agar saya dapat menyalurkan bantuan kepada orang-orang yang miskin. Maka saya belikan kain sarung, belikan roti dan lain-lain. Saya pun pergi ke panti jompo yang saya kenal. Tak usah saya sebut namanya. Saat sampai kendaraan kami di perkarangan panti jompo tersebut, tiba-tiba ada seorang ibu tua berlari dari asrama panti mendekati saya. Ye, anak aku datang, anak aku datang. Senangnya anak aku datang. Saya tak mengenal beliau siapa. Ibu itu memeluk saya, dia mencium saya. Orang tua itu berkata,
Nak, kenapa engkau tinggalkan ibu di sini, nak? Ibu mau pulang. Ibu rindu rumah kita. Saya waktu itu hampir tak bisa berkata-kata. Ya Allah, saya coba mengucapkan kata, Bu, saya pegang tangannya. Saya lihat mukanya. Dia bilang, sampai hati kau, nak. Kau tak mengaku aku ini ibumu. Bisa saya bayangkan bagaimana perasaan beliau begitu rindu pada anaknya. Saya cobalah berpura-pura seolah-olah saya anaknya. Saya berkata, Bu, maafkan saya ya. Saya pegang tangannya, saya ajak duduk di atas kursi, saya ambil roti dan lain-lain, dan saya suapkan ke mulutnya. Tak terasa menetes air mata di pipi. Mencoba bayangkan hati seorang ibu yang rindu kepada anaknya. Bila kita anaknya mengambilkan sepotong roti, kita suapkan ke mulutnya. Bagaimana perasaan beliau? Bagaimana perasaan kita? Saya coba usapkan air matanya yang meleleh di pipi. Dia pegang tangan saya. Subhanallah. Saya bisa merasakan bagaimana perasaan beliau yang begitu rindu kepada anaknya. Saat saya hendak pulang, dia pegang kaki saya sambil berkata, Nak, jangan tinggalkan ibu, nak. Ibu mau balik, ibu mau pulang. Akhirnya saya minta izin dengan pihak pengawas panti di situ. Melihat data beliau, ternyata anaknya ada 5 orang. Yang paling besar bergelar Tan Sri. Orangnya memang kaya, punya nama besar dan hebat orangnya. Waktu saya izin pulang, dia pegang baju saya. Dia bilang mau ikut saya pulang. Saya bilang di mobil ada banyak barang. Tak apa, kata ibu itu. Saya duduk sama barang-barang itu. Akhirnya saya izin ke pengelola panti untuk membawa ibu itu selama 5 hari saja. Pulang ke rumah saya. Salat subuh saya jadi imam, dia makmum di belakang. Saya baca doa, saya tengok air mata beliau jatuh. Selesai doa saya salami beliau, saya cium tangannya. Saya bilang, Bu, maafkan saya ya. Waktu itu saya tak membayangkan kalau ibu yang saya sudah meninggal, tapi saya bayangkan ibu ini adalah ibu saya. Sebab dia rindu pada anak-anaknya. Di hari ketiga di rumah saya, waktu sholat Isya, selesai doa, saya salami beliau. Dia lapisi tangannya dengan kain mukenanya. Dia salam. Saya bilang, Bu, kenapa ibu lapisi tangan ibu? 2 hari yang lalu, ibu salam, ibu tak lapisi tangan ibu dengan saya. Kenapa hari ini ibu lapisi tangan? Dia bilang, Ustaz, kau bukan anak saya kan? Subhanallah. Tiba-tiba dia sebut nama saya Ustaz. Saya bilang, kenapa ibu panggil saya Ustaz? Saya anak ibu. Dia berkata, bukan. Kalau anak saya, dia tak akan seperti ini. Kalau anak saya, dia tak akan jadi imam saya. Kalau anak saya, dia tak akan suap saya makan. Bisa kita bayangkan, jemaah semua. Bagaimana perasaan ibu ini? Spontan. Saya pegang dia. Saya peluk dia. Saya menangis. Saya bilang, Bu, walaupun bukan ibu saya, tapi saya sayang ibu seperti ibu saya. Saya pegang tangan ibu ini, walaupun bukan ibu saya, tapi saya tahu hatinya sangat rindu dekat dengan anaknya. Waktu itu saya pandanglah wajahnya. Saya bilang, Bu, walaupun ibu saya telah tiada, tapi ibu boleh ganti menjadi ibu saya. Ibu, duduklah di sini.
Saat makan, saya suapkan nasi ke mulutnya, dia muntahkan balik makan dari mulutnya. Saya tanya, kenapa Bu? Tiba-tiba saya lihat wajahnya pucat. Saya angkat dia, panggil ambulan, antar ke rumah sakit. Waktu di rumah sakit, saya ambil kepalanya dan saya rebahkan ibu ini. Dia pegang tangan saya, dia berkata, Ustadz, kalau saya mati, tolong jangan beritahukan seorang pun anak saya. Kalau saya sudah mati, jangan beritahu mereka di mana makam saya. Kalau mereka tahu di mana kubur saya, jangan izinkan dia pegang batu nisan saya. Saya pegang beliau. Saya berkata, Bu, janganlah ngomong seperti itu. Bu, istri saya menangis. Di sebelah anak saya menangis. Di sebelah memegang dia. Kami pegang dia. Bu, janganlah ngomong seperti itu, Bu. Dia gelengkan kepala. Rupa-rupanya itulah saat penghujung daripada hayatnya. Akhirnya dia pun meninggal di atas kehariban saya di rumah sakit itu. Dia meninggal dalam pelukan saya. Saya doakan semoga beliau husnul khatimah. Jemaah salat Jumat yang berbahagia. Bila kita masih ada ibu, berusahalah agar bisa taat kepada ibu kita. Jangan durhaka pada ibu kita. Jangan tinggalkan dia di panti jompo. Saat ibu kita sakit, kita jaga dia. Pijat-pijat kepala dan kaki ibu kita. Jemaah sekalian, cobalah kita tanyakan kepada ibu kita. Bagaimana penderitaannya saat mengandung kita dulu? Bagaimana sakitnya ibu saat melahirkan kita dulu? Tanyakan ibu kita. Kalau kita tanya, sudah tentu air mata ibu kita akan jatuh. Karena itu jemaah semua, suapkanlah makanan pada ibu kita. Jemaah yang berbahagia, selepas wafatnya ibu ini, ternyata berita kematiannya sampai juga kepada anaknya yang sulung. Anak dia terus telepon saya. Apa anaknya bilang pada saya? Saya akan bawa Anda ke pengadilan. Saya akan tuntut Anda telah membawa keluar ibu saya dari panti jompo. 3 tahun dia titipkan ibunya di panti jompo. Dia tak pergi lihat. Sebab itu ibunya rindu. Hingga ibu itu tak bisa membedakan saya dengan anaknya. Akhirnya saya tunggu. Tunggu tidak ada kabar hampir setahun lebih. Saya pergi ceramah di suatu masjid. Selesai saya ceramah, datang seorang laki-laki memeluk saya. Menangis dalam masjid. Orang dalam masjid heran. Ada apa ini? Saya tanya pada dia. Pak, ada apa ini? Ada masalah apa? Dia berkata dalam keadaan menangis. Ustadz, tolong kasih tahu di mana makam ibu saya, Ustadz. Tolong kasih tahu di mana kubur ibu saya. Saya bilang, kenapa hari ini baru tanya kubur ibumu? Dia bilang, tolonglah Ustadz. Saya mau jumpa ibu saya, Ustadz. Sayalah orang yang bergelar Tan Sri yang mau menuntut Ustadz saat itu. Saya sekarang ini sudah bangkrut, Ustadz. Istri saya mati kecelakaan. Rumah disita bank. Mobil mewah saya semua dah disita bank. Tinggal satu saja, motor tua itu. Saya berkata, saya bisa tunjukkan makam ibumu. Tapi dengan satu syarat. Kamu jangan pegang batu nisan ibumu. Sampai di pemakaman. Tak sempat saya turun dari mobil, dia turun duluan. Saya lihat di depan mata saya sendiri dia jatuh tersungkur. Tangannya menjadi hitam, mulutnya tertarik sebelah,
yang tadi awalnya tangan dan mulutnya baik-baik saja, sambil memanggil-manggil, "Ibu, ibu, ibu." Tiba-tiba saya angkat dia tak jauh dari makam ibunya. Belum sampai ke kubur ibunya, dia sudah menghembuskan nafas terakhir di samping makam ibunya. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu janganlah menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya akan perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Jemaah solat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang tuamu adalah surgamu. Barang siapa yang mau surga, maka jaga dan rawatlah dia. Barang siapa yang tidak mau surga, maka biarkanlah dia. Aqulu qawli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.